فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini ya? Faedah yang keempat belum kita baca ya. Mayuk khadminal hadis yang keempat. Kita samakan coba. Yang keempat, annal asya al mauqufah fi sabilillah au al muaddah lil isti'mal laisa fiha zakah, ini ya. Bahwasanya benda-benda yang telah diwakafkan di jalan Allah atau dipersiapkan untuk dipergunakan maka tidak ada zakat di situ. Tayyib, seperti apa? Kisah Khalid ibnul Walid, memang dia persiapkan untuk apa? Fi sabilillah. Maka walaupun dia itu misalkan jumlahnya banyak, maka tidak ada zakat di situ. Atau barang-barang yang niatnya adalah digunakan untuk dipakai, seperti rumah, seperti apa? Kereta, walaupun dia sangat mahal, maka tidak ada zakat di situ. Tayyib, kecuali apa yang telah diperkecualikan oleh syariat, yaitu apa? Mungkin uang emas, uang perak, ataupun uang yang lain. Tayyib. Wa dzalika ala anna udzrahu fi man izzaka huwa ja'luha waqfan fi sabilillah. Yang demikian itu dikarenakan udzur untuk Khalid ibnul Walid manakala beliau tidak mau membayar zakat adalah karena beliau telah menjadikan itu wakaf di jalan Allah, bukan lagi harta dia. Ini sudah apa? Musabbal, sudah dijadikan fi sabilillah. Maka bagaimana dia masih membayar sementara itu bukan milik dia lagi sekarang. Itu sudah di jalan Allah. Dia sendiri nggak boleh memakainya untuk apa? Keperluan pribadi. Au ala makna annahu ja'alaha mu'addatan lil isti'mal wal qinyah. Atau maknanya adalah Khalid telah menjadikan itu dipersiapkan untuk dipergunakan. Wal qinyah, Anda lupa ini qinyah. Seringnya maknanya adalah intifa juga, untuk suatu kemanfaatan. Tapi jelas kemanfaatan yang bukan pribadi. Adapun kalau pribadi, kalau bendanya adalah benda-benda yang memang terkena hukum zakat, maka dia memang harus membayar zakat. Baik, yang kelima, jawazu ja'lil asya'il manqulati waqfan lillahi ta'ala wa fi sabilih. Ini dalil yang menunjukkan bolehnya benda-benda yang mungkin untuk dipindah dijadikan sebagai wakaf di jalan Allah. Wakaf untuk Allah dan di jalan Allah. Yaitu apa? Yang namanya wakaf bukan hanya berupa tanah atau rumah atau jembatan. Boleh jadi wakaf itu berupa apa? Berupa kitab suci Al-Quran. Kita beli mushaf 1 atau 2, kita wakafkan di sebagian masjid. Siapapun membacanya walaupun 1 huruf, maka pahalanya sampai kepada kita. Atau dia adalah berupa kereta, kita niatkan ini adalah untuk dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia adalah jadi wakaf selama dia masih mungkin dipakai dan diperbaiki dan seterusnya. Pahalanya akan terus mengalir ke orang itu. Tapi demikian pula benda-benda yang lain. Bahkan apa? Bahkan jumhur ulama mengatakan boleh wakaf berupa apa? Hamba sahaya, dan dia boleh untuk dipindah. Walaupun dia boleh sakit, bahkan boleh mati, tapi apa? Ini tidak masalah. Yang penting apa? Dia adalah benda yang halal, boleh untuk diwakafkan. Adapun kalau seseorang bawa apa itu, nggak tahu, rokok elektronik, dia mengatakan ini saya wakafkan untuk para mujahidin biar mereka malam-malam tidak ngantuk, nggak boleh. Itu barang haram. Itu bukan untuk kebaikan, bahkan apa? Jangka panjangnya merusak mujahidin. Nanti paru-parunya atau jantungnya akan rusak. Bukan tambah semangat lari, bahkan apa? Semakin melemah kemampuan berlari. Kemudian yang keenam, amal i'tidzaru anil Abbas, adapun udzur yang disebutkan oleh Rasulullah untuk Al-Abbas, fayahtamilu ifadata jawazi ta'jiliz zakah. Ada kemungkinan hadis tadi memberikan faedah apa? Bolehnya menyegerakan zakat. Tapi dengan perhitungan yang sangat kuat tentunya. Bukan seperti yang ditakwilkan oleh orang-orang yang mengatakan apa? Diwajibkannya zakat profesi, tiap bulan harus bayar. Kenapa? Karena apa? Dalam 12 bulan uang Anda banyak sekali. Iya, kalau nggak dipakai, sementara tiap hari saya perlu, dan saya juga perlu bayar hutang selama saya sekolah dulu, hutang kepada bank juga, hutang pada ini, hutang pada itu, juga perlu untuk mengobati ibu yang sakit atau ayah yang sakit dan sebagainya. Kalau nggak dipakai betul-betul memang banyak, tapi kenyataannya saya pakai. Maka apa? Bolehnya takjiluz zakah itu kalau betul-betul dipertimbangkan harta dia yang tersisa yang tidak terpakai memang selalu apa? Tidak turun dari nisabnya. Wa yahtamilu ifadata jawazi tahammuliz zakah amman wajabat alaih. Dan ini yang lebih kuat. Ada kemungkinan hadis ini memberikan faedah apa? Bolehnya orang lain itu memikul zakat terhadap orang yang wajib terkena zakat.
Sebenarnya Al-Abbas adalah apa? Terkena kewajiban zakat, tetapi Rasulullah yang memikul itu sebagai bentuk berbakti. Karena apa? Berbakti kepada, termasuk berbakti pada ayah adalah apa? Berbakti kepada paman. Sebagaimana apa? Ibu itu al-khalah bimanzilatil bibi itu juga apa? Bagaikan ibu. Maka demikian pula ayah bagaikan paman bagaikan paman bagaikan ayah, sebagaimana dalam lafaz hadis tadi. Rasulullah mengatakan apa? Ya Umar, amma alimta anna ammar rajul sinwu abi. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya paman seseorang adalah apa? Kembaran dari ayahnya. Walaupun antara am dan khal ini tentunya lain, tapi apa? Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua itu boleh berupa apa? Berbakti kepada paman-pamannya, kepada bibinya dan sebagainya. Maka boleh jadi di sini Rasulullah SAW membayarkan zakat Al-Abbas sebagai bentuk berbakti. Karena apa? Telah disebutkan oleh jumhur ulama, kalau tidak sampai tingkat ijma, yaitu apa? Boleh kita membayarkan hutang orang lain, sama saja dia tahu atau tidak tahu, dia kemudian apa? Dia meminta ataupun tidak meminta. Boleh nggak kita lihat, oh teman kita ini punya hutang banyak, maka kita bilang, nggak apa saya yang membayarkan, boleh nggak? Boleh aja. Kenapa tidak boleh? Jumhur membolehkan. Nggak ada dalil yang mengatakan wajib orang itu yang membayar, orang lain tidak boleh membantu. Ini nggak ada dalil yang mengatakan demikian. Bahkan banyak dalil yang menunjukkan bolehnya tanawub, terutama kalau masih apa? Ada sanak kerabat. Sebagaimana dalam hadis siapa itu? Ibnu Abbas, juga hadis Abi Hurairah, dan juga hadis yang lain. Siapa itu? Sa'ad bin Ubadah, masalah apa? Mewakili ibunya, yang lain mewakili ayahnya dan sebagainya itu. Ini boleh. Maka boleh jadi ini hadis ini untuk apa? Masuk dalam bab tadi, bukan dalam bab meminta disegerakan zakat. Yaitu apa? Rasulullah telah meminta Al-Abbas itu membayar zakat selama 2 tahun berturut-turut sebelum tiba waktunya. Karena apa? Dalilnya dhaif yang terang-terangan menyebutkan demikian. Tayyib wa yab'udu an yamna Al-Abbas az-zakata li ghairi udzur. Dan mustahil Al-Abbas itu tidak mau membayar zakat tanpa udzur, karena mereka adalah keluarga dermawan. Bahkan apa? Mereka telah membebani diri mereka sesuatu yang sebenarnya tidak wajib bagi mereka, yaitu masalah siqayatul hajj. Karena memang keluarga Abbas adalah yang memberi minum apa? Orang-orang haji. Sebenarnya mereka mendapatkan kemuliaan dengan apa? Memberikan minum berupa apa? Air zam-zam. Tapi mereka tidak berhenti sampai di situ. Bahkan adat mereka adalah apa? Di samping itu mereka juga memberikan minum berupa apa? Nabit untuk orang-orang yang haji. Ini perlu uang banyak, membuat sari buah, membuat jus dan lain-lain itu. Maka kalau perkara yang mustahab saja mereka suka, apalagi apa? Perkara yang wajib, jelas mereka lebih tahu apa yang layak diutamakan. Baik, yang ketujuh, ta'zimul am. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya kita memuliakan paman kita. Wa kabiru haqqih, dan besarnya hak dia. Li'annahu bimanzilatil ab, karena dia posisinya bagaikan ayah. Dan dalilnya jelas menunjukkan yang itu tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.